Aku tidak mau. Sini, biar dia mau. Sini. Dasar orang gila. Waras. Tidak, aku tidak mau pergi. Tenang Lepaskan saja, aku. tenang. Kalian membenci Yuvraj seperti Twinkie ya? Percayalah, aku ini anak baik. Tidak, Yuvraj. Ayo Yuvraj, katakan. Katakan kalau kau hanya pura-pura. Ayo, katakan. Dokter, bawalah Yuvraj pergi. Mulailah untuk merawat dia, dokter. Kami akan melengkapi administrasinya. Tolong jagalah Yuvraj. Baiklah, kalian mau Yuvraj pergi dari sini? Baiklah, Yuvraj akan pergi. Baiklah, tapi ingat ya, Yuvraj marah pada kalian semua. Yuvraj tidak akan bicara pada kalian. Kau dengar itu temanku, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Hentikan sandiwaramu. Kenapa kau selalu mengganggu keluargaku dan Kunz? Hentikan semua sandiwaramu itu. Lepaskan! Lepaskan aku, lepaskan aku. Tenang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan Aku bilang lepaskan aku. Aku Yuvraj, kalian tahu itu. Lepaskan aku sekarang. Ya, sudah kuduga kalau kau tidak mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Akhirnya kau melepaskan topengmu itu. Aku tidak gila. Aku tidak gila. Bibi, Yuvraj anak baik, Bibi. Jadi maaf ya, aku telah mendorongmu waktu itu. Maafkan aku. Aku tidak perlu permintaan maafmu. Pergi sana. Tolong jangan panggil aku gila lagi. Tolong. Paman Surjit, Paman tahu kan kalau aku Yuvraj anak yang baik, ya kan Paman, benar kan? Lepaskan aku. Bebe, Tidak, Surjit. Twinkie, bilang pada mereka, cepat, jangan panggil aku gila. Kau itu istri temanku, jadi kau teman Yuvraj juga. Semua orang ini memanggilku gila. Tolong bilang pada mereka, Twinkie. Twinkie, Yuvraj berjanji tidak akan membuatmu kesal lagi. Aku tidak akan mengganggumu, Twinkie. Bilang pada mereka untuk melepasku. Jangan minta aku ke rumah sakit jiwa. Baiklah, karena Yuvraj anak baik, Yuvraj tidak akan melawan lagi. Yuvraj akan pergi. Dokter, ayo bawa Yuvraj pergi sekarang juga. Ayo. Yuvraj mau dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Apalagi yang dia rencanakan? Yuvraj sudah tidak ada. Apa kau puas? Apa kau sudah tenang sekarang? Atau kau masih keberatan? Aku heran kenapa Yuvraj mau dibawa ke rumah sakit. Aku pikir dia akan segera mengaku supaya dia tidak dibawa ke rumah sakit jiwa oleh orang-orang itu. Tapi ternyata tidak. Apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya? Aku rasa sebaiknya aku telepon Cingki. Halo Cingki, semua rencanaku gagal total. Yuvraj tidak mengakuinya. Dia mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Apa? Yuvraj ke rumah sakit jiwa? Iya, Cingki. Aku tidak mengira Yuvraj akan sejauh itu untuk merahasiakan kebenarannya. Aku jadi benar-benar tidak mengerti. Twinkle, bagaimana kalau kau salah menilai? Jangan-jangan mental Yuvraj memang terganggu? Mungkin dia memang benar-benar sakit, Twinkle. Kita tidak ada yang tahu. Maksudku, dia itu tidak pura-pura sakit. Bagaimana menurutmu? Tidak, Cingki. Aku yakin dia pura-pura. Dia tidak bisa berbohong padaku. Sangat jelas terlihat dari matanya. Ada jiwa yang jahat
dan juga amarah. Apa kau ingat ciuman yang kuceritakan itu padamu? Aku yakin kalau dia pura-pura. Tapi aku tidak mengerti kenapa dia tidak berani mengakuinya tadi di depan semua orang. Twinkle, coba pikirkan, untuk apa dia melakukan semua ini? Kenapa dia mau ke rumah sakit jiwa, sedangkan dia tahu bagaimana keadaan di rumah sakit itu? Maksudku, terapi kejut dan sebagainya. Lalu apa untungnya dia mau melakukan semua itu? Tidak, Chinky. Itulah Euphrates. Ketika dia melakukan sesuatu, dia melakukan rencananya dengan sangat matang dan tidak pernah setengah-setengah. Dan aku yakin sekali, kalau Euphrates pasti telah merencanakan sesuatu. Dan kita baru tahu setelah terjadi sesuatu. Saat ini, kita tidak punya pilihan lain, kecuali hanya menunggu. Paman, Apalagi yang kau mau sekarang? Pergilah. Paman, sekali ini saja. Aku ingin bicara pada Bibi Anita. Kenapa? Apa yang akan kau bilang padanya? Kau mau menjelaskan bahwa istrimu sudah membohongi Bebe dan dia sudah memanfaatkan saat Anita sedang tidak ada di rumah dan membalas Euphrates dengan mengirimnya ke rumah sakit jiwa, begitu? Dia sudah merencanakan ini, kan? Anggapan Paman itu salah besar. Twinkle tidak mungkin sengaja melakukan hal itu, Paman. Cukup. Cukup, Kunz. Yang sudah terjadi sudah berlalu. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Anita kalau dia tahu putranya dibawa pergi dari sini dan menuju ke rumah sakit jiwa. Paman, aku tahu Paman sakit hati dengan kejadian ini. Tapi aku janji, akan kubawa Euphrates kembali secepatnya ke rumah ini. Sudahlah, Kunz. Tidak perlu kau lakukan apapun. Aku akan membawa Euphrates kembali pulang. Titik. Dan saat dia sudah kembali pulang ke rumah ini, aku mohon jauhkan istrimu darinya. Sekarang pergilah. Temani saja istrimu itu. Sana. Sana, pergilah, temani istrimu. Aku bisa sendiri. Perih, Kunz. Maaf. Terima kasih. Pergi. Jangan dekat-dekat. Euphrates? Ada apa, dokter? Kenapa kau membawanya kembali? Aku tidak yakin kenapa Euphrates adalah ancaman bagi keluargamu, Nyonya. Tapi aku yakin sekali seseorang dari keluargamu lah yang sudah mengancamnya. Euphrates tidak aman di rumahmu. Apa? Euphrates tidak aman di rumah ini? Dokter, apa maksudnya ini, dokter? Coba kalian lihat saja sendiri. Lepaskan selimutnya. Tidak. Lepaskan selimutnya. Tidak mau. Lepaskan. Aku berjanji tidak akan nakal lagi, dokter. Aku tidak mau.
Lihat bekas ini. Ini menunjukkan bahwa dia sudah dipukuli. Dan seseorang dari keluarga Mullah yang sudah melakukannya. Ini... Yuvraj, siapa yang melakukan hal ini padamu? Seseorang mungkin sudah memukulinya dengan kayu atau dengan ikat pinggang. Kami sudah mencoba menanyakannya, tapi dia tidak mau menyebutkan siapa namanya. Yuvraj, kau menganggapku sebagai teman. Kenapa kau merahasiakan ini dariku? Katakan siapa yang melakukannya, Yuvraj. Katakan, Yuvraj, kau jangan takut. Kenapa kau tanya padanya? Tanya padaku. Istrimu Twinkle yang telah melakukannya. Cuma dia yang ingin menyakiti Yuvraj di rumah ini. Surjit, kenapa kau bisa berkata seperti itu? Aku tahu itu, Bebe. Apa kau masih ingat, Bebe, saat dokter datang ke sini dan ingin membawanya pergi dari sini? Apa yang dikatakan oleh Yuvraj? Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi, Twinkle. Ya, itu yang dia katakan saat itu. Pinky, dengar, aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Tolong bilang pada mereka. Aku adalah anak baik. Aku berjanji tidak akan mengganggu lagi. Aku mohon, bilang pada mereka. Dia memukulinya di belakang kita dan bersikap kasar pada Yuvraj. Saat ini dia sudah bosan dengan itu semua. Dan dia berusaha untuk berbohong, kemudian mengirim Yuvraj untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Selama ini Twinkle telah memukuli Yuvraj. Tidak, Paman. Untuk apa aku berbuat begitu? Aku tidak melakukannya. Oh, begitu. Jadi ini yang ada dalam pikiranmu. Ini semua rencanamu. Kenapa kau ingin mengacaukan hidupku? Kunz, dengar. Sudah aku bilang kan kalau dia itu pura-pura. Kau sekarang sudah percaya pada aku, kan? Iya kan? Cukup, Twinkle. Kunz, kau lebih percaya pada Yuvraj. Jadi kau tidak percaya lagi pada aku. Jadi kau lebih memilih Yuvraj daripada aku, Kunz. Kunz, percayalah padaku. Dia itu pura-pura. Aku tidak melakukan apa-apa. Bebe, tolong percayalah padaku. Tidak mungkin aku memukul Yuvraj. Jangankan Yuvraj, aku tidak akan memukul siapapun. Bagaimana bisa dia takut pada aku? Justru aku yang takut padanya. Tolong percayalah. Sudah cukup, Twinkle. Sudah cukup. Lihat kondisinya. Lihat kondisi dan keadaannya. Lihat betapa takutnya dia. Kau adalah istriku, jadi dia tidak akan menyalahkanmu. Dia diam saja. Tapi kau tega memukuli anak malang ini. Kenapa kau melakukannya? Kenapa kau melakukannya, Twinkle? Kunz, tolong dengar dan percayalah padaku. Twinkle, sudahlah. Yuvraj tidak akan kemana-mana. Dia akan tetap tinggal di rumah ini bersama kita. Ayo, Yuvraj. Kau hebat sekali, Yuvraj. Kau memang benar-benar licik. Aku tahu, aku sudah terlalu sering kalah dalam menghadapimu, Yuvraj. Dan sekarang aku sudah tahu bagaimana caranya agar aku bisa menang dalam menghadapimu. Dan aku berjanji padamu, aku akan mengawasimu dan tidak akan kubiarkan kau berhasil, Yuvraj. Tidak akan. Ayo, Yuvraj, duduklah. Yuvraj, maafkan aku. Kau menganggapku teman, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang aku yang akan mengurusmu. Kau istirahatlah. Aku akan bicara dengan dokter. Kasihan sekali kau tuh. Kau pikir
Setelah semua kejadian ini, aku akan takut untuk rumah sakit jiwa dan mengaku di sana. Aku mengaku. Kau pasti lupa. Aku adalah Euphrates Lutra. Euphrates Lutra. Tidak pernah dikalahkan oleh siapapun juga. Kau tahu itu. Memang sekarang kau tidak menjadi milikku. Tapi aku pasti akan mendapatkanmu kembali. Twinkle, karena kaulah aku mendapatkan banyak luka ini. Tapi kau sendirilah yang akan merawat luka-luka ini. Kau akan melihat bagaimana ku buat keluarga ini membencimu. Termasuk juga dia akan membencimu. Teman, dia memang orang yang baik, tapi dia terlalu bodoh. Kau bilang, bagaimana bisa dia percaya padaku melebihimu, kan? Suatu saat nanti, Kunz akan mengusirmu keluar dari rumah ini. Dan hanya satu orang yang mendampingimu, yaitu aku, Euphrates Lutra. Begitu pernikahan basa-basimu itu selesai, cinta kita pun akan dimulai kembali. Aduh, dokter. Tenang, sudah Euphrates selesai. kesakitan. Sudah dokter, sudah sakit. Tuan Kunz, kau bisa melihat keadaan pasien ini kan? Apa begitu caranya bersikap pada pasien yang mentalnya tidak stabil? Aku sudah menuliskan resep obat dan salep. Pakailah secara teratur. Dan kau bisa segera mencarinya di apotek. Baik, dokter. Baiklah, aku permisi dulu. Terima kasih. Twinkie, Euphrates mau minta maaf. Euphrates tidak pernah mengadukanmu. Mereka sendiri yang tahu itu. Twinkie, tolong kau jangan benci pada Euphrates ya. Euphrates suka padamu. Twinkie, kau adalah istri temanku. Jadi kau adalah temanku juga. Balikan badanmu, Euphrates. Aku akan pakaikan salep ini. Tidak, teman, tidak. Aku punya ide bagus. Apa? Mintalah Twinkie untuk memakaikannya di tubuhku. Saat semua orang memarahi Twinkie, Euphrates merasa sedih. Kalau Twinkie yang menyembuhkan Euphrates, semua orang tidak akan marah lagi pada Twinkie. Tidak ada yang mengomelinya lagi. Twinkie, ayo pakaikan itu pada tubuhku ya. Ayo, kita berteman lagi sekarang ya. Euphrates dan Twinkie berteman. Dia sudah memaafkanmu, Twinkle. Ayo, pakaikan salep di punggungnya. Dan jadilah temannya. Kunz, Twinkle, ayo lakukan. Kalau kau menghargaiku, dan kalau kau peduli padaku, tolong, bertemanlah dengannya, dan jangan marahi dia. Aku akan pergi, aku akan menghubungi apoteker untuk obat. Ayo, Twinkle. Aduh. Sakit Twinkie. Sakit ini. Kau ingin menyerangku ya, Twinkle? Kau berencana mengeluarkanku dari rumah ini. Tapi, kau lihat, suamimu itu
yang menyuruhmu untuk mendekatiku kali ini, agar kau bisa melayani aku.